sibuk banget tuh ya, Mbak? Oh, Pak, iki aku sih arep golek review kayak Galaxy A14 ya. Delok. Anyar iki ya. Pantesan aku gak celamitan. Nonton video lengkapnya di channel Dansel Official. Samsung kembali meluncurkan smartphone kelas teri milik mereka, tapi dengan fitur 5G. Nah, gimana nih konsepnya Samsung? Ditambah lagi harganya juga udah lepas dari smartphone kelas entry level. Namun, Samsung memberikan tugas berat pada Galaxy A14 5G untuk bermain di kelas entry level dengan membekali beberapa fitur unggulan yang ada pada umumnya terdapat pada smartphone kelas mid-range. Tapi uniknya, Galaxy A14 5G ini juga bisa jadi perbandingan dengan smartphone kelas mid-range karena fiturnya yang cukup menarik. Kira-kira apa saja sih yang ditawarkan sama si Samsung Galaxy A14 5G ini? Kita akan bongkar semua kelebihan dan kekurangan dari Samsung Galaxy A14 5G ini bareng aku Tobel hanya di channel Dansel Official. Setelah kemarin Samsung berhasil menguasai pasar entry level dengan meluncurkan Samsung seri A13 dengan mengandalkan 4 buah kamera belakangnya sebagai senjata utama Samsung Galaxy A13 untuk bersaing di kelas entry level. Kini Samsung mengutus Galaxy A14 ini untuk melanjutkan perjuangan dari pendahulunya untuk menguasai pasar entry level. Berbekal fitur 5G dan beberapa fitur smartphone kelas mid-range, pastinya bakalan membuat persaingan kelas mid-range makin memanas dan seru. Kalau dilihat-lihat, smartphone ini cukup bongsor dan tebal ya. Kalau kalian terbiasa menggenggam smartphone yang memiliki dimensi ketebalan cukup tipis, ketika kamu menggenggam smartphone yang satu ini akan sedikit berasa aneh. Awalnya, aku mengira kalau smartphone ini punya kapasitas baterai yang sangat besar. Mengingat ketebalannya juga udah nggak wajar lagi untuk sekelas smartphone zaman sekarang. Namun sayangnya ternyata nggak seperti itu. Samsung A14 5G ini tetap aja masih memiliki ukuran baterai sebesar 5000 mAh. Lantas, Samsung menyembunyikan apa pada tebal bodi setebal ini? Tapi ya buat aku sih kapasitas baterai 5000 mAh untuk smartphone Android udah cukup banget dan wajar. Cukupan lah kalau mau buat menemani aktivitas kita selama seharian. Selain dari ketebalan yang mencolok, kalau kalian perhatikan baik-baik, smartphone ini memiliki desain yang lebih solid dari pendahulunya. Bagian framingnya yang tebal dan sedikit unik sih. Kalau dibilang kotak juga kurang kotak. Kalau dibilang bulat juga masih ada bagian yang flatnya. Pokoknya dengan framing smartphone yang satu ini emang beda banget dari smartphone yang ada di kelasnya. Bahkan kayaknya belum ada deh walau di kelas smartphone mid-range sampai high-end. Terus untuk bagian belakangnya juga terkesan flat. Dan coba kalian perhatikan lebih dekat, maka kalian akan merasakan tekstur yang unik banget. Rada annoying kalau kalian gesekin kuku kalian ke bodi belakangnya. Tapi cukup asik. Kalian tipe orang yang gabut dan suka melakukan hal-hal sederhana daripada kalian main spinner, tinggal balikin Samsungnya, kemudian udah bisa ngobatin rasa gabut kalian. Kira-kira gitu ya mas ya. Sambil mainan. Oke. Sayang sekali pada Samsung Galaxy A14 5G ini harus mengorbankan sebuah kamera.
Padahal pada seri sebelumnya Samsung mampu menanamkan 4 buah kamera loh. Ya, nggak apa-apa lah ya. Sebagai gantinya, kan kita sudah bisa menikmati jaringan 5G langsung pada smartphone ini. Aku kira hal ini cukup sebanding kok dengan kamera yang harus dikorbanin. Toh, nggak semua orang juga kan membutuhkan kamera landscape yang hanya punya resolusi 2 megapiksel. Nah, pada Samsung Galaxy A14 5G ini memiliki kamera utama yang sama seperti pendahulunya, yaitu 50 megapiksel untuk kamera utama dan 2 megapiksel kamera makro dan 2 megapiksel depth sensor. Cukuplah buat kita yang mengabadikan momen menggunakan ketiga kamera tersebut. Ditambah lagi kemampuan kamera utamanya yang mampu merekam hingga 1080 pixel 30 fps. Pastinya untuk kemampuan kamera utama udah nggak perlu diragukan lagi ya. Balik lagi ke framing smartphone ini. Samsung ini menggunakan tombol volume up and down, juga tombol on off pada satu sisi. Jadi kalian bisa meraih ketiga tombol ini dengan lebih mudah. Untuk sisi seberangnya kalian bisa menemukan tray SIM card di sini dan juga slot memori internal. Jika dirasa memori ini yang diberikan Samsung kurang mencukupi untuk kebutuhan penyimpanan data kalian. Padahal Samsung A14 5G ini sendiri udah cukup besar loh, yaitu 128 GB. Kalau buat aku sendiri sih udah cukup banget ya kapasitas sebesar itu. Untuk bagian bawah terdapat speaker, kemudian terdapat mikrofon, dan juga terdapat port Type-C untuk pengisian daya. Dan kabar baiknya, Samsung enggak menghilangkan jack audio 3,5 mm-nya. Walau dalam paket pembeliannya kita enggak dapat headset, setidaknya kita masih bisa menikmati fitur yang satu ini. Lanjut, kita bahas untuk layar depan miliknya. Cukup sederhana layaknya smartphone entry level pada umumnya, memiliki bezel yang cukup tebal pada semua sisinya. Dengan desain kamera depan yang mengusung konsep water drop yang menyimpan kamera dengan resolusi 13 megapiksel yang sudah mampu merekam hingga 1080 pixel 30 fps. Untuk layarnya sendiri udah memiliki bentang layar sebesar 6,6 inci dan udah bisa berjalan hingga 90 Hz. Dan sudah bisa dipastikan kalau layar smartphone ini belum terlindungi dengan perlindungan kaca. Jadi, kalian wajib memberikan screen protector sendiri setelah membeli Samsung A14 5G ini. Nah, kalian bisa dapetin screen protector terbaik untuk melindungi layar smartphone milik kalian bisa di Dancel Official Store di kota kalian. Untuk soal dapur pacu, Samsung memberikan Galaxy A14 5G ini dengan prosesor dari MediaTek Dimensity 700 dibantu oleh RAM sebesar 6 GB. Pastinya ngacir banget kalau buat urusan main game, bersosial media, dan melakukan beragam aktivitas entertain dengan smartphone yang satu ini. Multitasking juga lancar banget tanpa kendala pastinya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Samsung A14 5G ini udah mendukung NFC loh. Jadi kalian yang bisa gunakan fitur ini untuk transfer data lebih cepat atau hanya untuk cek saldo e-tol hanya dengan meletakkan kartu e-tol kalian di bagian belakang pada smartphone ini. Cukup mengejutkan untuk fitur yang satu ini. Jadi gimana nih menurut kalian mengenai Samsung A14 5G yang ini? Apakah layak untuk kalian miliki bagi kaum mendang-mending? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau buat aku sendiri sih Samsung A14 5G ini udah cukup banget fitur dan kemampuannya. Dengan harga dan fitur yang ditawarkan juga sebanding kok. Apalagi ya? Mungkin gitu aja video kita kali ini mengenai review Samsung Galaxy A14 5G ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian yang lagi cari smartphone dengan harga yang relatif lebih murah dan memiliki kualitas yang cukup bagus. Sampai jumpa di video review kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share ke teman-teman kalian.
Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar nggak ketinggalan notifikasi dari kami. Dansel, Pusat HP dan Laptop.